Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan rasa puja beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, di mana rahmat dan karunia-Nya itu dapatnya kita seperti saat sekarang ini sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini perkenalkan, saya Anggela Tamara, mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resensi terhadap sebuah buku sebagai tugas akhir mata kuliah Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif. Buku yang akan saya resensi berjudul Al-Quran Kitab Cinta yang ditulis oleh Dr. Andus Said Ramadan Al-Buti. Baik teman-teman, sebelum memulai resensi buku Al-Quran Kitab Cinta ini, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Bapak Ramadan tersebut. Bapak tersebut lahir di Turki tahun 1929, wafat di Damaslau pada 21 Maret 2013. Ia adalah seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu agama Islam. Ia juga bersuku Kurdi kebangsaan Arab. Pendidikan beliau di Universitas Al-Azhar. Penjelasan dari penulis dapat diketahui bahwa materi-materi yang terekam dalam buku ini sangat banyak yang membaca dan dapat memahami makna dan keahlian penulis, serta tidak diragukan lagi. Buku Al-Quran Kitab Cinta ini ditulis oleh Dr. Andus Said Ramadan yang diedit oleh Gufron Hasan, dan buku ini mengenai penataan letak oleh Zan Desain dan penyelarasan aksara oleh Firmansyah. Buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Februari 2010 yang diterbitkan oleh Darul Hikmah PT Mizan Publika, anggota IKAPI Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Buku ini terdiri dari 209 halaman, yang mana buku ini berukuran 12,5 cm dikali 20 cm. Buku ini berisi tentang cinta adalah kehidupan. Siapa dari kamu murtad dari agamanya Allah akan mendatangkan golongan lain. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan keutamaan cinta. Sebagai contoh, Allah berfirman bahwa Dia akan mengaruniakan cinta kepada orang yang beriman, yang berbuat kebajikan. Selain mengandung dimensi religius, ayat ini juga mengandung dimensi moral dan sosial. Ada ayat yang menjelaskan tentang wajibnya manusia mencintai Tuhan, supaya manusia mengenal kedudukan sebagai khalifahnya di muka bumi ini, sekaligus sebagai hamba-Nya. Ayat Al-Quran yang dirujuk perlunya jalan cinta dalam tasawuf antara lain, Aku menciptakan jin dan manusia tiada lain supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Kisos Azos Zerayah. Berdasarkan penjelasan ini, materi ini berisi tentang analisis, yaitu di analisis buku ini memiliki beberapa keunggulan buku. Keunggulan buku ini ditulis oleh seseorang yang berkompeten, yaitu oleh Dr. Andus Said Ramadan. Untuk buku ini menggunakan cover tebal, yang dimana pada penataan cover ini menggunakan latar yang gelap dan penulisan huruf yang terang, sehingga mudah dilihat oleh siapapun, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Dan keunggulan berikut pada bagian kata pengantar terdapat seputar akidah, syariah, dan hukum terhadap Al-Quran. Selain dari beberapa keunggulan yang telah disebutkan tadi, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, yakni pada bagian pengantar halaman. Pada bagian pengantar halaman 1, terdapat tidak ditemukan pembahasan tentang cinta terhadap Al-Quran, dan kata retorika disisipkan dari kata lain, dan kekurangan terakhir buku ini tidak dilengkapi dengan glosarium, sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami dari beberapa kelemahan, tidak menurunkan kualitas isi buku materi ini, dan dapat disimpulkan bahwa ini merupakan buku yang layak dijadikan untuk menguat motivasi untuk membaca agar tidak ada hal-hal yang lain dan agar cinta terhadap Al-Quran. Buku ini dapat digunakan oleh setiap kalangan masyarakat Islam, dan perlu diingat untuk membaca buku ini
harus dengan hati yang tenang. Resensi saya terhadap buku ini adalah semoga dapat mengubah gairah teman-teman agar cinta dalam kitab Al-Quran. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan dalam penyampaian ini, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.